Bikin Anies makin terpojok, Ketua DPRD DKI bongkar surat sakti Formula E KPK. Anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar. Nah itu yang dipertanyakan di sekitar mekanismenya aja. Selalu yang Anda katakan bahwa ada semacam model ijon dalam di peraturan perundang-undangan setelah menjadi perda, proses lelang, pengadaan, konstruksi semuanya itu melalui proses tahapan yang ada. Kita ini kan bukan setahun 2 tahun, sudah belasan puluhan tahun ya. Di Jakarta ini melaksanakan lelang, prosesnya, mekanismenya, SOP, aturannya, semua. APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri karena saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat komitmen yang pertama itu. baik. Memang harus dan selama ini sesuai dengan aturan dan ketentuan. Kalau nilai kontrak dan saya tidak, silakan saja ya. Berapa nilai kontraknya, berapa lama pengerjaannya, siapa pemenangnya, prosesnya, silakan tanyakan langsung ke Jakpro, teman-teman bisa. Kegiatan penyelidikan atas dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta, tim penyelidik KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait dengan dugaan peristiwa pidana ini. Satu diantaranya dengan kembali memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta. Tentu terkait dengan materi bahan keterangan yang telah disampaikan tidak sudah disepakati, disetujui dan menjadi bahasan yang panjang, yang lama dan sudah disepakati bersama oleh Pemprov DKI dan juga legislatif. Adapun kegiatan hari ini yang mungkin banyak yang sebut dengan ilegal, tentu pendapat kami fraksi PAN adalah yang satu menganggap ini legal, yang satu menganggap ini ilegal. Kami dari 7 fraksi akan melaporkan ke BK. Tidak bisa kami informasikan lebih lanjut kepada masyarakat karena sekali lagi bahwa saat ini masih dalam proses penyelidikan dan tentu bahan keterangan dimaksud akan segera dianalisa oleh tim penyelidik KPK untuk memastikan apakah dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E dimaksud benar ada peristiwa. Aneh juga ya, kenapa partai besar ini di Jakarta tidak satu suara? Sedangkan PSI sendiri, seluruh anggota dewannya yang berjumlah 8 orang kompak setuju untuk memanggil Anies dan meminta pertanggungjawaban dia. Karena ini adalah hak bertanya kami sebagai wakil rakyat, sebagai perwakilan rakyat, Ketua, atas program-program dari Pemprov yang sudah ada temuan BPK-nya dan juga pemborosan. Juga ini ada tentang balapan Formula E. Balapan nggak bikin kenyang, Ketua. Ya, kita sih cuma melihat panggung Jakarta ini. Apakah ini panggung drama beneran atau cuman komedi saja? Seharusnya sih fungsi dewan adalah pengawas. Tetapi kalau pengawas dan yang diawasi sama-sama saling bergandengan tangan, lagi-lagi rakyatlah yang akan gigit jari dan bertambah lagi kemuakan akan munafiknya wajah para politisi di negeri ini. Jadi, mau taruhan, Anies jadi dipanggil atau enggak? Dugaan penyimpangan di pembiayaan Formula 3 oleh sebuah perusahaan BUMD di Pemprov DKI makin menyambut dengan gembira dan memberikan apresiasi kepada KPK yang sudah melakukan respon yang cukup cepat terhadap hal-hal yang oleh masyarakat dipahami sebagai sebuah pemborosan. Nah, karena apa? Saya punya catatan. Satu, berkaitan dengan dugaan pemborosan karena harga yang dibayar terhadap pemilik royalti, yaitu perusahaan di luar negeri, untuk acara kegiatan tersebut sangat mahal. Dan konon berdasarkan catatan saya itu paling mahal di antara penyelenggara di kota-kota lain. Jadi Jakarta bisa menyelenggarakan rencana balap Formula listrik ini, Formula 3 ini, itu membayar royaltinya paling mahal di antara kota-kota yang lain. Proses, mekanisme, SOP, aturan ketentuan, perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Pak Edi sudah menjelaskan
semuanya nanti kita serahkan pada pihak penyidik ya. Terang-terangan, Ketua DPRD DKI Prasetyo Adi Marsudi bongkar adanya surat sakti dari Gubernur Anies Baswedan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora pada awal perencanaan Formula E. Surat sakti itu menjadi pegangan Disorda DKI untuk mengajukan pinjaman senilai 180 miliar ke Bank DKI untuk pembayaran komitmen fee Formula E. Politisi PDP itu mengatakan, adanya surat sakti dari Anies kepada Kadisorda menjadi salah satu fokus utama yang disampaikannya ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Berdasarkan surat kuasa nomor 747 tanggal 21 Agustus 2019 dari Gubernur Anies kepada Kadisorda tentang permohonan pinjaman PT Bank DKI dalam rangka penyelenggaraan Formula E. Dia menjelaskan, setelah mengantongi surat sakti itu tepatnya pada 22 Agustus 2019, Kadisorda mengajukan pinjaman ke Bank DKI senilai 180 miliar untuk pembayaran termin pertama komitmen fee kepada pihak Formula E Operation di tahun 2020. Karena itu, dia bersyukur kembali dimintai keterangan oleh KPK untuk menambah argumentasi terkait aroma korupsi pada proyek prestisius Formula E. Prasetyo mengatakan, pemeriksaan itu mempertebal keterangannya saat pertama kali diperiksa awal Februari. Dia menegaskan dirinya mendukung penuh langkah KPK mengusut dugaan korupsi pada perencanaan Formula E. Saya mendukung proses penyelidikan masalah penyelenggaraan Formula E ini. Saya berharap KPK dapat terus objektif, transparan, dan akuntabel. Demikian, pungkas Prasetyo.